Selamat datang kembali di Tiba-Tiba Talk Show. Saya Evira Nafisa Karim selaku pembawa acara di talk show kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang seru banget nih, karena kita akan kembali ke masa lalu. Kita akan mengenal kembali gimana sih kehidupan manusia purba pada zaman dahulu, gimana keadaan bumi pada zaman dahulu. Tentu aja di pembahasan kali ini saya nggak sendirian. Saya akan ditemani oleh para narasumber yang keren-keren. Tapi sebelum itu, saya akan jelasin sedikit nih tentang pembentukan bumi dan kepulauan Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau. Tentunya sejarah dan proses awal terbentuknya kepulauan Indonesia sangatlah panjang. Apalagi ada beberapa teori yang mengemukakan tentang proses terbentuknya pulau-pulau di wilayah Indonesia. Secara geologis, kepulauan Indonesia berada pada jalur penunjang lempeng bumi seperti penunjang lempeng Samudra Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia. Nah, biar lebih jelas lagi, langsung aja kita panggil narasumber kita, yaitu Fahri Mauladi, Maria Helena, Devon Agniel, dan Abdul Fattah. Apa kabar nih para narasumber kita? Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, baik. Dari aku sendiri sih baik, tapi kalau dari temen aku? Alhamdulillah ya, saya baik. Aduh, lucu banget sih nih Fahri ini. Tadi kan aku udah jelasin sedikit nih tentang sejarah terbentuknya kepulauan Indonesia. Bisa dijelasin lebih detail lagi nggak sih gimana sejarah terbentuknya kepulauan Indonesia? Boleh banget dong. Sejarah terbentuknya kepulauan Indonesia atau sejarah terbentuknya kepulauan Indonesia terjadi pada masa Mesozoikum atau terjadi 65 juta tahun yang lalu. Saat itu kondisi geologis Indonesia masih menjadi samudra yang luas dan masih terjadi kegiatan tektonik yang aktif sehingga lempeng Indo-Australia, Eurasia, Pasifik bergerak. Nah, aku mau nambahin sedikit ya apa yang tadi dijelasin oleh Fahri. Akibat adanya pergerakan tersebut, benua Eurasia terpecah-pecah menjadi pulau terpisah satu sama lain. Sebagian bergerak ke arah selatan menjadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Banda. Nah, buat proses itu kan ada proses geologis dan proses tektonik lempeng. Boleh nggak sih dijelasin lebih lanjut apa itu proses geologisnya? Secara geologis, pembentukan kepulauan Indonesia bisa dijelaskan dari proses geologis yang terjadi saat pembentukan alam, yaitu proses endogen dan eksogen. Endogen merupakan proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik bumi. Aktivitas ini mengakibatkan adanya deformasi kerak bumi yang mengakibatkan formasi daratan Indonesia yang terpisah satu sama lain. Nah, sedangkan tenaga oksogen adalah proses bumi pembentukan alam yang bersumber dari luar permukaan bumi seperti iklim, hujan, angin, hingga perubahan temperatur batuan yang mengalami pelapukan pada proses geomorfologi. Pada proses ini, seluruh kerak bumi adalah suatu lempeng yang sifatnya kaku terhadap satu sama lain di atas suatu cairan plastis, yang mana masing-masing lempeng akan bergerak menjauh dari pusatnya. Dengan kata lain, proses pembentukan kepulauan Indonesia bisa terlihat pada pemunculan beberapa pulau yang ada di sepanjang Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berarti ada nih yang namanya proses tektonik kepulauan. Nah, proses tektonik
tadi tektonik lempeng kan udah dijelaskan ya. Nah, untuk tektonik kepulauan itu akan saya jelaskan. Jadi kepulauan Indonesia itu sangat berkaitan dengan proses pergerakan lempeng kepulauan. Berdasarkan klasifikasinya, kepulauan Indonesia itu terbentuk dari 3 hasil pergerakan lempeng yang besar. Yang pertama itu lempeng di Pasifik sebelah barat, lalu yang kedua adalah lempeng Samudra Hindia di sebelah selatan, dan yang ketiga adalah lempeng Asia di sebelah utara. Aktivitas lempeng tersebut sudah ada sejak zaman Neogen yang terjadi sekitar 50 juta tahun. Hingga saat ini, ketiga lempeng tersebut masih aktif dan bisa menyebabkan guncangan gempa bumi berskala ringan hingga berat di daerah-daerah tertentu, khususnya daerah rawan gempa. Berarti gitu ya proses pembentukan kepulauan Indonesia. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan manusia purba. Manusia purba ini kan banyak ya, ada Meganthropus paleozoicensis, Pithecanthropus mojocartensis, Pithecanthropus erectus, Homo wajikensis, Homo florensis, Homo solensis, dan Homo sapiens. Tapi yang kita bakal bahas kali ini kan manusia purba berjenis Homo wajikensis. Nah, kira-kira hidupnya berapa ribu tahun yang lalu sih di Indonesia ini Homo wajikensis? Berdasarkan temuan sih sekitar 40.000 tahun yang lalu di Indonesia. Buat ciri-cirinya manusia purba Homo wajikensis ini tuh kayak gimana? Manusia purba Homo wajikensis itu memiliki ciri-ciri, ada ciri fisik dan ciri non fisik ya tentunya. Ciri fisiknya itu yang pertama adalah Homo wajikensis itu memiliki volume otak sekitar kurang lebih 1.630 cc. Lalu Homo wajikensis juga memiliki tulang renggahan atas, renggahan bawah, tulang paha, tulang kering, dan juga memiliki wajah yang lebar dan kering. Itu untuk ciri fisiknya. Dan untuk ciri non fisiknya kita bisa lihat dari bagaimana cara Homo wajikensis itu berkembang, cara mereka bertahan hidup. Lalu bagaimana kita melihat dari keseharian mereka, yaitu dilihat dari yang pertama, mereka membuat alat-alat yang terbuat dari batu dan tulang. Lalu yang kedua, mereka sudah mengenal cocok tanam dan bisa mengolah makanan mereka sendiri meskipun dengan alat sederhana. Dan yang ketiga adalah Homo wajikensis ini bahkan sudah bisa mengenal bagaimana cara memakamkan mayat yang sama spesiesnya dengan mereka. Itu untuk ciri-cirinya. Oh gitu ya, oke. Nah, buat lokasi penemuan Homo wajikensis ini tuh ditemukan di mana? Di daerah mana lebih tepatnya? Manusia purba Homo wajikensis ditemukan pada tahun 1889 oleh D. Van Richthofen. Fosil manusia purba tersebut ditemukan di Desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Di tahun berikutnya, penelitian seputar fosil manusia purba Homo wajikensis masih ditemukan di lokasi yang sama oleh Eugene Dubois. Berarti lokasi ditemukannya itu tadi di Desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur ya. Oke. Nah, buat dampak penemuan fosil dari Homo wajikensis ini di masa ini itu apa dampaknya? Dampak penemuan fosil manusia purba ada 3. Satu itu menjadi perbandingan antara Homo wajikensis dan manusia zaman sekarang. Yang kedua, mengetahui cara Homo wajikensis bertahan hidup. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai bahan bakal alternatif fosil. Nah, itu aja sih. Tadi sudah dijelaskan dampaknya oleh Lena. Saya tambahin sedikit untuk dampaknya atau manfaatnya. Yang pertama bisa kita lihat dari sisi tentunya bidang ilmu pengetahuan. Kita bisa membandingkan antara Homo wajikensis dengan manusia modern zaman sekarang ataupun manusia sebelum Homo wajikensis seperti Pithecanthropus, Meganthropus, Homo sapiens dan lain sebagainya. Kita bisa melihat ciri-ciri dan karakteristik mereka melalui bagaimana cara mereka bertahan hidup. Contohnya sebelum Homo wajikensis itu seperti Pithecanthropus dan manusia purba lainnya,
mereka itu masih hidup nomaden, masih hidup berpindah-pindah. Sementara Homo wajakensis ini sudah bisa hidup menetap, yang dimana mereka sudah terbukti berkembang dan bisa membuat tempat tinggal dan alat-alat yang mereka gunakan sehari-harinya itu dengan baik gitu. Dan bisa dilihat dari struktur tubuh dan struktur tulangnya, di mana Homo wajakensis dan manusia modern pada masa kini itu adalah Homo wajakensis itu memiliki struktur tubuh dan tulang yang lebih kuat dan lebih besar dibanding manusia zaman sekarang. Homo wajakensis itu memiliki, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, volume otak lebih besar dan juga tulang yang lebih besar dan lebih gemuk lah daripada manusia zaman sekarang. Itu untuk ciri-ciri fisik bisa kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan. Banyak ya dampak yang bisa kita dapatkan dari penemuan fosil ini. Oke, tadi kan udah dijelasin nih beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita kali ini. Tapi masih ada kan dari kalian yang penasaran tentang manusia purba Homo wajakensis ini? Kira-kira dari penonton ada yang mau ditanyain nggak nih ke narasumber kita? Yang mau bertanya langsung aja di reel dan kenalkan namanya. Oke, itu baju putih berkerudung hitam. Tadi kan sudah dijelaskan ya ciri-ciri untuk manusianya, manusia purba wajakensis. Saya mau nanya dong, bagaimana sih karakteristik manusia purba wajakensis tersebut itu? Terima kasih. Untuk karakteristik secara rincinya, dari kita lihat dari wajahnya ya. Untuk hidungnya itu lebar bentuknya, hidungnya itu kayak meluas gitu. Lalu mulutnya itu menonjol, mulutnya itu lebih maju. Beda kalau kita kan mulutnya gak semaju itu ya, dan hidungnya juga gak selebar gitu. Dan selain itu juga wajahnya itu juga datar dan lebar, dan juga tulangnya itu tulang tengkorak itu membulat. Itu untuk karakteristik Homo wajakensis. Terima kasih. Udah bisa dibayangkan belum nih karakteristik wajah dari Homo wajakensis? Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak dari penonton? Halo, ya nama saya Ziki Sutandi. Saya ingin bertanya kenapa Homo wajakensis itu menjadi atau disebut sebagai manusia purba paling istimewa? Terima kasih. Oke, di sini saya izin menjawab. Karena Homo wajakensis sudah memiliki kemajuan dibanding manusia purba lainnya. Yaitu makanannya sudah dimasak walaupun masih sangat sederhana, dan juga Homo wajakensis tergolong dalam jenis Homo sapiens. Homo wajakensis merupakan ras yang masih sulit ditentukan karena ia memiliki ciri-ciri ras mongoloid dan juga austromelanesoid atau mungkin berasal dari subras Melayu Indonesia dan turut berevolusi menjadi ras Austromelanesoid. Terima kasih. Siapa lagi nih yang mau nanya nih? Ini terakhir di pertanyaan terakhir. Oke, kakak berkerudung putih. Iya, perkenalin dulu. Halo, aku lagi Fatima Kamila. Di sini aku mau bertanya. Aku lumayan penasaran nih, kenapa Homo wajakensis ini dikasih nama Homo wajakensis? Kira-kira alasan peneliti kasih nama Homo wajakensis itu apa sih? Waduh, kira-kira apa ya alasan peneliti ngasih nama Homo wajakensis? Boleh dijawab nih, Kak Maria? Oke, aku izin menjawab pertanyaan Kak Tifatul Kamila. Alasannya tuh kenapa ya? Jadi alasannya Homo wajakensis merupakan jenis manusia purba yang ditemukan fosilnya di desa Wajak Tulung Agung, Jawa Timur oleh B.D. van Riet Sokten pada tahun 1889.
itu jawabannya. Udah. Terima kasih. Waduh, sayang banget nih kita udah di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah bertanya dan udah nemenin aku di sepanjang acara kali ini. Terima kasih juga untuk guru pembimbing yang sudah mau menyaksikan acara gini. Serta terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah memberikan kita ilmu pada acara kali ini. Semoga dari acara ini kita dapat mendapatkan